everyone, kembali lagi di Study Hall gue. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Nah, apa sih passive voice itu? Nah, sebelum kita belajar tentang passive voice, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu dan juga like video ini. Jika sudah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, apa sih passive voice itu? Passive voice adalah salah satu bentuk konstruksi kalimat di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja, sedangkan objek menjadi fokus utama atau subjek pasif dalam kalimat tersebut. Jika di bahasa Indonesia, passive voice ini sama aja seperti kalimat pasif. Lalu, penekanan diberikan pada objek atau apa yang terjadi pada subjek, bukan pada orang atau hal yang melakukan tindakan. Maksudnya bukan pada subjeknya. Jadi, objek yang melakukan kegiatan, bukan subjeknya ya, karena kalimatnya pasif. Kalau kalimat aktif mungkin bisa subjeknya yang melakukan tindakan. Nah, di slide berikutnya ada bentuk umum atau kuncinya. Kuncinya passive voice itu to be lalu diikutin dengan verb 3. Nah, aku punya contoh kalimat yaitu waitresses and waiters serve customers. Nah, ini masih kalimat aktif karena subjek yang melakukan objek atau subjek melakukan objek. Ini kok harusnya S ya, subjek. Nah, kalau mau diubah menjadi passive voice, kita tinggal balik saja subjeknya di belakang, lalu objeknya diganti di depan, karena objek ini yang akan melakukan subjek. Nah, lalu kita bisa menambahkan to be dan juga verb 3 di tengah-tengah objek dan subjek yang sudah ditukar tadi. Nah, di sini to be-nya yaitu are, lalu server diganti dengan served karena verb 3. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, ini jika diterapkan di tenses ya, saya mempunyai bagan, mungkin teman-teman bisa screenshot karena ini akan membantu banget ya. Jadi, ini ya, jika future itu tensesnya future, maka to be-nya itu menggunakan be, lalu diikutin dengan verb 3, lalu present to be-nya is, am, lalu bisa diikutin dengan verb 3 nanti. Nah, mungkin jika di present continuous ya, jika verb-nya itu ditambahin dengan ing, misalnya studying, maka kita harus menambahkan being setelah to be. Lalu jika past atau lampau, to be-nya was dan juga were sama ya. Lalu perfect ini to be-nya menggunakan been, sama. Past perfect juga menggunakan been, present perfect menggunakan been. Langsung saja kita ke example. Example yang pertama, aku punya kalimat I will eat Indomie. Nah, di sini masih kalimat aktif. Ini subjek, lalu verb, lalu objek. Nah, teman-teman bisa fokus yang aku garis bawahi saja ya, supaya tidak bingung. Nah, kita tinggal tukar saja nih. Objeknya menjadi di depan, Indomie di depan, lalu will tetap sama, kita masukkan will. Nah, cuman perbedaannya kita menambahkan to be, yaitu be karena ini future tense, will ya, ada will. To be-nya be, lalu eat, verb-nya eat, diganti atau diubah ke verb 3 jadi eaten, lalu
by me subjeknya ya. Lalu example yang kedua yaitu, ingat teman-teman, fokus yang aku garis bawahi saja ya. Farah has opened the door. Nah, ini merupakan perfect tense ya, karena ini ditandai dengan has. Tinggal sama objeknya dipindah di depan, lalu subjeknya di belakang. Nah, kita tinggal menambahkan to be, yaitu been, karena perfect tadi ya, perfect tense, to be-nya itu been. Lalu kita, nah ini verbnya sudah verb 3 ya, verb 3, jadi langsung saja kita tambahkan opened karena sudah ada been ya, jadi tidak perlu dirubah lagi, has-nya tetap ya. Lanjut ke example berikutnya. Example yang berikutnya yaitu I am making cake. Masih sama. Nah, ini ya, verbnya menggunakan in, sehingga kita perlu menambahkan being, to be-nya ya, is being. Lalu kita perlu ubah kata making-nya dari kata make menjadi map. Lalu subjeknya menjadi di belakang, objeknya di depan. Jadi, the cake is being made by me. Lalu example berikutnya yaitu she writing story live. Nah, ini masih sama, yaitu apa ya? Ini ke present ya, present tense. Ini juga present simple, present apa ya ini? Ini tuh apa? Berarti present continuous ya, present continuous karena menggunakan in. Ada to be-nya. Nah, ini present simple karena verb diikutin dengan s. Nah, kita tinggal ubah saja objeknya menjadi di depan, lalu si atau subjeknya di belakang, kita tambahin to be-nya is ya, to be-nya is karena ini, karena objeknya itu story, in the story life itu termasuk it, jadi to be-nya is ya, it is gitu. Lalu writings-nya diubah ke verb 3, jadi written by her. Nah, sudah di akhir nih, belajarnya cukup sampai sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like. See you di video berikutnya.